Oke, pertama-tama perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridan Aufa Mahfud, NIM 011 kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran PRPL UK1. Saya akan menjelaskan PPT saya seperti tugas yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama dari tugas 1, kita melakukan pendaftaran WEC PRPL 2020. Nah, silahkan buka URL berikut di web browser di smartphone. Nah, ini linknya ini. Terus yang kedua, ini linknya. Kita akan melakukan pendaftaran mailing list PRPL 2020. Silahkan login browser dengan webmail masing-masing. Setelah berhasil login, silahkan klik tautan grup atau list ini linknya. Yang pertama tadi, setelah kita klik link ini, kita bergabung di grup WhatsApp. Nah, ini seperti yang tertera, ini grup WhatsAppnya. Untuk yang mailing list, ya ini tampilannya. Setelah kita klik, kita bergabung. Caranya cukup seperti itu, cukup simpel karena udah ada panduannya. Yang kedua, pendaftaran GitLab. Nah, jadi kita membuka GitLab. GitLab itu apa? GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman. Nah, dan seterusnya. Jadi GitLab itu fungsinya itu. Nah, sini ada kotak registrasinya, tinggal diregistrasi, tapi jangan lupa memakai email webmail OAD. Nah, setelah terdaftar, nah Anda akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan profilnya. Terus kita lanjut ke tugas 2. Tugas 2 yaitu menerangkan atau menampilkan peralatan pengembang. Pertama, pengembang saya memakai laptop Asus TUF FX 504 GD. Software pendukungnya ya ini Google Chrome, FileZilla, Sublime, IntelliJ IDEA dan SAM Control. Spesifikasinya tertera di samping sebelah sini. Nah, jadi RAM 8 dengan proses Intel Core i7 8750H, CPU 2.20 GHz. Ini pendukung saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Lanjut tugas 2 yang pendaftaran project. Di sini nama project saya yaitu mendaftarkan project rental PlayStation. Tugas 3-nya pembuatan project GitLab. Nah, setelah kita selesaikan tugas 1 sampai 2, selanjutnya kita daftarkan di GitLab. Nah, jadi GitLab untuk memudahkan pengelolaan project yang telah dibuat. Pertama, kita daftarkan di GitLab, kita install. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita daftarkan. Jadi panduannya udah tertera di e-learning. Nah, ini cuman tampilan. Kita telah melakukan atau mendaftarkan project kita, dan juga saya telah mendaftarkan dosen pengampu untuk menjadi pemantau di dalam project saya. Kita lanjut ke tugas 3 yang kedua, pemasangan gate client. Nah, smart gate apa itu gate client? Smart gate yang berfungsi sebagai yang sudah ada di GitLab. Jadi untuk mengatur project kita yang ada di GitLab.
bisa terhubung langsung ke aplikasi ini. Lakukan cloning ke project yang telah dibuat di GitLab sebelumnya dengan cara klik repository clone, lalu masukkan URL dari clone yang telah diambil dari GitLab hingga pada akhirnya akan terkoneksi dengan menunjukkan tampilan. Jadi seperti ini, saudara-saudara. Jadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya tugas 4. Tugas 4 yaitu pertama, analisa kebutuhan, yang mana kita harus mengetahui kebutuhan hardware, baik kebutuhan developer maupun kebutuhan klien. Jadi seperti ini. Kedua, analisis kebutuhan software, yang mana kita harus mengetahui kebutuhan software, baik kebutuhan developer maupun kebutuhan klien. Jadi kebutuhan software tadi udah dijelaskan, kita memakai FileZilla dan lain-lain. Kalau untuk klien cuman membutuhkan koneksi internet, laptop apapun, tidak ada terkhusus, baik HP itu juga bisa. Yang ketiga, analisis kebutuhan database. Nah, databasenya saya memakai SAMP. Di dalamnya isiannya ya tertara ada tampilan, edit dan lain-lain. Keempat, analisa kebutuhan prosedur. Nah, kita jelaskan bagaimana sistem itu kita buat. Nah, yang pertama tuh kita buat dengan cara kita amati bagaimana konsepnya. Pertama dari phpMyAdmin kita susun isiannya itu apa saja, seperti itu. Yang terakhir, analisis kebutuhan SDM yang terlibat, yang mana kita harus mengetahui kebutuhan SDM, baik kebutuhan developer maupun kebutuhan klien. Nah, ini seperti ini tampilannya di phpMyAdmin-nya. Pegawai, pelanggan, prestation, transaksi. Nah, seperti ini. Nah, ini phpMyAdmin ini nyambung dengan webnya. Untuk tampilannya sendiri, Lentil PlayStation seperti ini. Baik, sekian dari penjelasan singkat dari saya. Kurangnya tutur kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.